Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rizky Anggi Saraswati dengan NIM A11 2022 14789. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah NLP. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan proses analisis sentimen terhadap tweet berbahasa Indonesia mengenai kebijakan PPKM yang bertujuannya untuk memahami apakah opini masyarakat itu bersifat negatif, netral, ataupun positif. Program ini itu menggunakan beberapa teknik, machine learning, dan NLP, serta dilengkapi dengan visualisasi hasil agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu langkah pertama adalah kita tuh harus menginstal yang dibutuhkan, seperti ada Pandas, scikit-learn, terus ada matplotlib, ada seaborn, dan NLTK. Setelah itu semua library tersebut diimpor ke dalam program. Yang library ini kita impor ke dalam program. Fungsi utamanya itu Pandas sendiri itu untuk membaca dan mengolah data. NLTK itu untuk pre-processing teks seperti tokenisasi, stop pop removal, dan stemming. Selanjutnya ada scikit-learn itu menyediakan algoritma machine learning dan matriks evaluasi. Dan ada matplotlib dan seaborn itu untuk membuat grafik dan visualisasi. Jadi di sini saya itu menggunakan data CSV yang bernama ina_tweet ppkm labeled pure.csv. File ini itu punya 4 kolom, ada date, user, tweet, dan sentiment. Karena file ini itu dipisahkan oleh karakter tab, maka kita gunakan parameter saat membacanya. Setelah itu kita lihat baris pertama dan informasi struktur datanya. Sebelum dianalisis teks, kita tuh harus membersihkan teksnya dulu dengan proses lower casting, tokenisasi, stop pop removal, terus ada stemming juga. Hasilnya akhir nanti akan disimpan ke dalam kolom baru yang bernama cleaned tweet. Terus ada selanjutnya itu kita buat visualisasi distribusinya. Sentimen untuk melihat jumlah tweet pada setiap label. Dari ada label negatif, positif, dan netral. Ini tuh membantu kita banget buat memahami apakah data yang kita ambil itu seimbang atau enggak. Karena ketidakseimbangan nantinya itu bisa mempengaruhi performa. Jadi untuk selanjutnya itu kita menggunakan extraction filter dengan TF-IDF. Untuk dapat dimasukkan ke model mesin learning-nya itu, kita harus mengubah jadi angka. Metode yang digunakan adalah TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Jadi kita ekstrak fitur dari kolom cleaned tweet dan batas hingga 5.000 kata untuk prosesnya pelatihannya biar lebih cepat. Terus setelah itu kita split datanya menjadi dua, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk testing. Dengan begitu kita bisa melatih model dengan sebagian data dan mengujinya dengan data lain yang belum pernah dilihat oleh model. Selanjutnya itu kita melakukan penanganan kelas dengan smooth. Jadi, jika datanya itu tidak seimbang, kita bisa menggunakan teknik smooth atau synthetic minority oversampling teknik untuk meningkatkan jumlah data pada kelas minoritas. Ini tuh sangat berguna agar model tidak bias terhadap kelas minoritasnya. Terus di sini saya menggunakan dan melatih model machine learning. Jadi saya menggunakan 4 model latih, yaitu ada naive Bayes, logistic regression, support vector machine learning atau SVM. Terus selanjutnya ada random forest. Jadi setiap model yang dilatih itu dan setiap model yang dilatih dan dievaluasi itu kita ada eh, menampilkan akurasi, precision, recall F1 score, dan confusion metricnya. Mohon maaf, seperti ini.
Selanjutnya ada confusion metric. Ini menunjukkan detail prediksi model, yaitu berapa banyak prediksi benar atau salahnya. Terus untuk setiap kelas negatif dan netral dan positif. Visualisasi confusion matrix itu membantu kita memahami kesalahan model secara lebih rinci. Terus di sini ada juga evaluasi model lainnya dengan class weight balance untuk menangani ketidakseimbangan kelas tanpa oversampling. Jadi semua model yang telah dilatih disimpan dan hasilnya dibandingkan berdasarkan F1 score dan akurasinya. Seperti ini. Selanjutnya ada perbandingan performa model. Perbandingan performa model itu, nah ini. Dari semua model itu kita bandingkan performanya dalam satu grafik batang. Grafik ini tuh menampilkan F1 score untuk setiap kelas dan akurasi keseluruhannya. Ini tuh membantu kita memilih model terbaik untuk kasus analisis sentimen kali ini. Dan di sini saya juga membuat analisis tambahan, yaitu menghitung panjang tweet. Jadi kita juga menghitung panjang tweet atau jumlah kata dan buat visualisasi distribusi serta box plot per kelas sentimen. Seperti ini, tujuannya itu untuk melihat apakah ada hubungan antara panjang tweet dan jenis sentimen. Untuk mendapatkan gambaran visual tentang kata-kata paling sering muncul, kita juga membuat word cloud untuk setiap sentimen. Ini yang tadi ya, yang box plot panjang teks per sentimennya itu, ini model seperti ini, hasil visualisasinya seperti ini. Selanjutnya itu saya juga mencoba untuk word cloud, yaitu untuk mendapatkan gambaran visualisasi tentang kata-kata yang paling sering muncul. Jadi kita buat word cloud untuk setiap kelas sentimen negatif, netral, dan positif. Di sini word cloud itu membantu memahami topik atau kata kunci dominan dalam sebuah tweet. Seperti ini. Ini saya buat yang teks untuk positif dan ini adalah yang negatif. Jadi saya menguji dua yang positif dan negatif yang sering muncul dalam teks tweetnya yang di dalam positif maupun negatif tersebut. Jadi untuk kesimpulannya sendiri itu saya mengambil kesimpulannya secara keseluruhan program itu memberikan analisis lengkap mulai dari processing data hingga evaluasi model machine learning. Jadi beberapa hal yang bisa saya simpulkan itu ada yang pertama, logistic regression dan SVM menunjukkan performa terbaik dalam akurasi. Dan selanjutnya itu ada model dengan smooth sedikit meningkatkan kemampuan deteksi kelas minoritas yang seperti di awal. Jadi agar datanya itu balance gitu. Selanjutnya ada visual seperti word cloud dan confusion metric itu sangat membantu interpretasi hasil. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.